Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang kita diskusikan hari ini dapat memiliki nilai manfaat dan barokah bagi kita semua. Oke, materi hari ini saya masih topiknya mengenai pertumbuhan penduduk. Oke. Ini yang kemarin saya ulang lagi bahwa pertumbuhan penduduk di dunia mengalami pembangunan yang sangat-sangat pesat. Sangat-sangat pesat di atas abad 18-19 hingga tahun 2000 sekarang. Ya, di tahun pertengahan 2018 ada 7 miliar 621 juta penduduk di dunia. Nah, jika dilanjutkan, ternyata di tahun 50-an hingga diprediksi tahun 2050, bahwa penduduk dunia, kita bicara permasalahannya. Penduduk di dunia dari yang 7 miliar saat ini, di tahun 2020 masih di angka 7 miliar, mendekati 8 miliar. Dari angka itu bahwa lebih dari setengahnya berada di negara-negara berkembang. Ya, terlihat kalau dari grafik ini bahwa negara maju yang berwarna biru itu berada di bawah. Dan dia bersifat stagnan. Tidak mengalami peningkatan yang begitu drastis atau begitu tinggi. Dia tidak mencapai 1 miliar penduduknya untuk negara-negara maju. Tapi negara-negara berkembang, negara-negara berkembang peningkatannya sangat pesat sekali di tahun 50 hingga prediksi di tahun 2050. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan dari jumlah penduduk yang sangat banyak saat ini. Bahwa penduduk yang banyak itu ternyata berpusat pada negara-negara berkembang. Baik di Asia, Afrika, ataupun di Amerika. Nah, itu berkumpul di negara-negara berkembang. Atau bahkan negara-negara tertinggal. Nah, ini akan menjadi masalah bagi dunia dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ini PBB akan menjadi sulit. Dan juga akan mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan di pendudukan. Kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Yang di mana penduduk-penduduk yang banyak itu muncul di negara-negara yang tidak memiliki kondisi ekonomi yang baik atau tidak memiliki kondisi infrastruktur fasilitas baik kesehatan pendidikan yang maju. Nah, melanjutkan grafik yang tadi bahwa di sini ada India, China, dan Afrika dan other less developed country termasuk Indonesia di sini. Bahwa inilah negara-negara atau wilayah yang memiliki jumlah penduduk penyumbang terbanyak untuk penduduk dunia. India, kalian tahu, negara dengan penduduk yang banyak. Walaupun industri Bollywoodnya sempat booming, tetapi itu hanya dirasakan oleh segelintir orang India. Yang lainnya tidak memiliki kesempatan yang sama seperti orang-orang yang ada di film-film Bollywood. Nah, Cina sama seperti India. Cina saat ini sedang berkembang, sangat pesat sekali. Cina menjadi salah satu raksasa dari ekonomi dunia sekarang. Karena produk-produk Cina sudah menyebar di manapun. Bahkan ada yang bilang bahwa Cina memproduksi semua hal yang ada di dunia. Bahkan sampai dengan komponen apapun, baik komponen yang utama besar, mungkin baik laptop kalian, HP kalian, motor kalian, mobil kalian, bahkan hingga bagian-bagian kecil dari motor, HP maupun laptop yang kita miliki. Cina memproduksi itu. Afrika, ya, dari dulu Afrika
image-nya tidak mengalami perubahan. Karena Afrika dari dulu telah menjadi negara-negara yang selalu dijajah, yang selalu memiliki kondisi mereka menjadi minoritas di dunia. Sehingga perkembangan negara-negara di Afrika lebih sulit. Karena mereka menjadi wilayah-wilayah jajahan dan juga kondisi topografi yang ada di sana, kondisi geografis yang ada di sana yang ekstrim, panas, sumber dayanya sedikit, sehingga negara-negara di Afrika sulit untuk keluar dari jurang keterbelakangan. Dan kondisi itu pula yang mengakibatkan negara-negara di Afrika, Cina, India, dan negara-negara lain, karena kondisi baik geografisnya ataupun sumber daya manusia yang kualitasnya rendah, di negara-negara berkembang mengakibatkan jumlah penduduk yang meningkat terus-menerus, tetapi kualitasnya tidak berubah sesuai dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Ini akan menjadi permasalahan apabila jumlah penduduk itu terus-menerus meningkat tanpa diiringi dengan kualitas penduduk yang baik. Maka akan muncul masalah-masalah pendudukan yang baru yang akan muncul dengan berkembangnya teknologi. Nah, ini data-data lain. Pertumbuhan penduduk dunia banyak disumbangkan dari negara-negara berkembang. Ada 80 juta penduduk per tahun muncul dari negara-negara berkembang. Ya. Ini menjadi PR. Kalau di negara-negara maju, pertumbuhannya itu melambat, bahkan tidak tumbuh, atau beberapa negara mengalami penurunan. Karena yang lahir sedikit tapi yang meninggal makin banyak, akan timbul masalah. Kalau di negara berkembang pemerintah bingung bagaimana penduduk yang banyak itu nanti bekerja, kalau di negara-negara maju berbeda. Mereka berpikir bagaimana pekerjaan yang banyak itu dapat diisi oleh penduduk yang semakin sedikit atau semakin tua di negara-negara mereka. Nah, ini akan menjadi PR. Perbedaan ini menjadi PR, tetapi jumlah penduduk yang banyak ini pun akan jadi PR. Kenapa? Karena kualitasnya rendah. Perbedaan kualitas sumber daya manusia di negara berkembang. Di negara berkembang itu yang memiliki kualitas baik hanya orang-orang yang memiliki akses terhadap pendidikan terutama dan juga fasilitas kesehatan. Yang lainnya tidak. Atau bahkan ada negara-negara berkembang yang kualitas pendidikan dan kualitas kesehatannya masih sangat rendah. Sehingga sulit untuk dapat bersaing dengan negara-negara yang lain. Karena kondisi masyarakatnya makin lama semakin turun, makin rendah kualitas masyarakatnya. Karena pembangunannya tidak bisa dilakukan dengan baik. Pembangunannya tidak bisa dilakukan menyentuh seluruh wilayah yang ada di negara itu. Nah, sehingga kalau di sini ada sebuah cara, itu pengendalian penduduk, family planning. Kalau di negara berkembang bagaimana setiap orang itu mampu berpikir untuk mengurangi jumlah keluarganya, jumlah anaknya, atau berpikir bagaimana dia punya anak yang banyak ataupun sedikit itu memiliki kualitas yang baik. Itu kalau di negara berkembang. Tapi kalau di negara maju, bagaimana mereka dapat meningkatkan setiap keluarga memiliki anak lebih dari satu. Kalau di Indonesia berpikir bagaimana jangan lebih dari 2, cukup 2. Nah, ya, 2 anak lebih baik. Ini akan menjadi PR. Family planning di negara berkembang dan negara maju berbeda karena permasalahan penduduknya berbeda. Oke. Tetapi secara umum jumlah penduduk yang banyak ini bermasalah, menjadi masalah karena setiap negara yang memiliki penduduk yang banyak adalah negara-negara berkembang. Dan di mana di negara-negara berkembang itu kualitas penduduknya masih sangat rendah.
Ini akan menjadi PR nanti. Ketika penduduk di dunia berkualitas rendah semua, pada teknologi sudah berkembang maju, negara-negara Eropa, negara-negara maju kekurangan penduduk, mereka ingin cari pekerja di luar negaranya, tetapi tidak akan bisa dapat. Karena apa? Karena penduduk yang di luar negara mereka, kualitas manusianya rendah. Sehingga teknologi yang berkembang sangat pesat itu, teknologi yang maju itu tidak bisa dioperasikan oleh orang-orang biasa. Harus orang-orang yang memiliki pendidikan baik. Ini kan menjadi PR nanti ketika kondisi ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Oke. Nah, ini saya lanjutkan. Ini dari workbrowsingdata.org. Indonesia ini prediksi tahun 2050. Ini tahun 2016 hingga tahun 2050. India, China, Amerika Serikat tetap menjadi di awal. Oke, tetap tertinggi. Walaupun di sini China di tahun 2050 ternyata mengalami penurunan dari tahun 2016, tetapi India meningkat, Indonesia meningkat, Amerika meningkat. Oke. Tapi muncul negara Nigeria yang naik tinggi, Brazil meningkat, Pakistan meningkat, tetapi jumlah itu tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan India. Yang penduduknya sudah banyak, meningkatnya pun banyak. Ini akan menjadi PR nantinya di tahun 2050 apabila prediksi ini terjadi. India yang tingkat kesenjangan sosialnya sangat tinggi, ekonominya tinggi, penduduknya hampir 2 miliar, apa yang akan terjadi di sana? Ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu yang baik di sana, mereka akan mencari pekerjaan, mencari penghidupan yang lebih baik di negara yang lain, akan timbul nanti imigran-imigran gelap di negara-negara yang lain. Ketika imigran-imigran gelap ini ada di negara-negara lain, jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan menjadi sumber masalah sosial yang ada di negara-negara tersebut. Nah, ini akan menjadi PR nantinya. Apabila, sekali lagi, kualitas manusianya tetap rendah. Nah, di sini ada beberapa penjelasan yang lain. Yang pertama, kombinasi populasi yang ada di dunia dari negara-negara berkembang akan meningkat 2 kali lipat di tahun 2050. 2050 terutama di negara-negara Afrika. Mereka akan mengalami peningkatan jumlah penduduk dunia 2 kali lipat di tahun 2050. Yang pertama. Yang kedua, populasi di 29 negara akan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Tadi negara-negara berkembang akan meningkat 2 kali lipat di tahun 2050. Penduduknya akan meningkat 2 kali lipat termasuk Indonesia berarti. Tapi ada 29 negara yang diprediksi akan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Dan semuanya ada di Afrika lagi-lagi. Dan top 10 fertility rate itu ada di negara Afrika. Jadi akan ada 10 negara dengan tingkat kelahiran yang sangat tinggi di dunia nanti di tahun 2020 ada di Sub-Sahara Afrika. Nah, padahal kita tahu tadi sudah saya singgung dikit, Afrika sudah identik dengan negara yang terbelakang, negara yang belum maju, yang sulit maju karena kondisi wilayah dan juga kondisi kesehatan, pendidikan yang sangat rendah di sana. Karena dari zaman penjajahan Afrika dianggap sebagai wilayah yang dijajah, sehingga mereka sulit untuk merdeka dan sulit untuk berkembang. Nah, di tahun 2050 mereka akan menjadi negara dengan peningkatan jumlah penduduk yang tertinggi di dunia. Kemudian 42 wilayah atau negara akan mengalami decline, penurunan jumlah penduduk di tahun 2050. Dan semuanya itu ada di negara-negara maju. Ini perbedaannya. Di negara-negara berkembang terutama di Afrika nanti akan memiliki peningkatan minimal 2 kali lipat dari penduduk yang ada di tahun 2016, ini menurut data prediksi tahun 2016. Tetapi ada 42 negara yang akan mengalami penurunan di tahun 2050.
Dan negara-negara itu adalah negara-negara maju. Dan sini dilanjutkan, lebih dari 25% penduduk dunia akan berumur kurang dari 15 tahun. Nah, ini makanya kemudian timbul yang disebut dengan bonus demografi. Di Indonesia sudah terjadi bahwa masyarakat atau manusia-manusia yang berusia produktif, berusia produktif di atas 15 tahun hingga 49 tahun. Ya, yang produktif itu artinya yang bisa bekerja, yang dapat menghasilkan uang sendiri, tanpa bergantung dengan orang lain, terutama keluarganya, kakaknya, orang tuanya, itu akan lebih banyak di negara-negara berkembang. Dan di tahun 2050, 25% penduduk dunia ternyata diprediksi kurang dari 15 tahun. 25% kurang dari 15 tahun. Berarti di tahun 2070 akan ada banyak sekali penduduk usia produktif. Indonesia sudah terjadi. Apa yang masalah yang muncul? Ketika banyak sekali penduduk usia produktif, akan berakibat pada persaingan antar penduduk semakin tinggi. Contoh Indonesia. Sekarang kalian satu angkatan lebih dari 200. Ketika kalian lulus, nanti kalian akan bersaing dengan 200 teman kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Belum lagi kalian bersaing dengan adik tingkat kalian, kakak tingkat kalian, atau mahasiswa-mahasiswa lain yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Ingat sekali lagi, kita sudah di zaman pasar bebas. Saingan kita bukan lagi orang Indonesia saja, bukan lagi hanya teman-teman satu angkatan, bukan lagi teman-teman atau senior-senior di Fakultas Geografi UMS, tetapi juga Indonesia secara keseluruhan dan juga dunia. Nah ini, ingat, kita, saya, kalian menjadi bagian dari bonus demografi dari Indonesia. Sampai kapan bonus demografi ini akan terjadi? Ya sampai tingkat pertumbuhan penduduk fertility rate yang ada di Indonesia menurun. Jika tidak, ya jumlah penduduk usia produktif tiap tahun akan terus meningkat. Nah, kemudian di sini ada 33 negara di Eropa, dan di Asia memiliki penduduk yang lebih dari 65 tahun dibandingkan yang berusia di bawah 15 tahun. Jadi penduduk usia tuanya akan sangat banyak. Ini ada di negara-negara maju. Di Eropa dan Asia, kok Asianya di Jepang, Singapura. Nah, jadi negara-negara maju ini akan memiliki memiliki penduduk yang berusia lanjut di atas 65 tahun lebih banyak dibandingkan yang 15 tahun. Nah ini sehingga di tahun 2050 ini, dari prediksi ini, semakin menunjukkan bahwa negara-negara maju akan kesulitan untuk menemukan pengganti atau menemukan orang-orang yang bisa mengisi setiap pekerjaan yang ada di negara mereka. Nah itu beda permasalahan. Kalau di negara maju berpikir bagaimana meningkatkan jumlah penduduknya, tetapi di negara-negara berkembang bagaimana untuk menurunkan penduduknya. Dan sekali lagi secara umum, masalah utama dari jumlah penduduk yang banyak ini adalah jumlah penduduk yang banyak tetapi kualitas penduduknya masih rendah. Atau kualitas penduduknya belum merata di setiap wilayah. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada Jepang memiliki penduduk dengan profil yang paling tertua di dunia di tahun 2050. Kemudian Qatar dan Uni Emirat Arab adalah yang memiliki penduduk hanya 1% yang lebih dari 65 tahun. Yang lainnya berarti di bawah itu. Berarti nanti Qatar dan Uni Emirat Arab termasuk penduduk dengan usia produktifnya lebih banyak dibandingkan usia non-produktifnya, baik yang berumur lebih dari 65 tahun atau di bawah 15 tahun. Ya. Ini akan menjadi PR. Sekali lagi PR bagi dunia di tahun 2050, bagaimana penduduknya. Kalau di negara maju makin banyak yang tua, yang muda sedikit. Di negara berkembang baik itu di Afrika ataupun di Indonesia ini sendiri, di negara kita, jumlah penduduk usia produktifnya akan lebih banyak.
akan lebih banyak dan menjadi mayoritas. Sehingga apabila pekerjaannya tidak mencukupi akan jadi masalah. Apabila usia produktif ini tidak memiliki kualitas yang baik akan menjadi masalah. Karena akan terjadi perebutan lapangan usaha, lapangan usaha di masyarakat. Ya, jadi nantinya akan terjadi kemiskinan struktural, di mana masyarakat tidak bisa mengakses setiap kebijakan-kebijakan atau pembangunan yang ada di negara kita, bukan karena pemerintah tidak mendukung atau tidak berupaya agar masyarakat dapat bekerja, tetapi karena masyarakat kita sendiri yang tidak mampu mengakses pekerjaan-pekerjaan itu karena kualifikasi pendidikannya atau kualitas pendidikannya yang sangat rendah. Oke, selanjutnya data lain. Di tahun 50, bahwa di dunia hanya kurang dari 30% yang hidup di perkotaan. Sedangkan ini data lain, Nigeria dan Cina hanya kurang dari 15% yang tinggal di perkotaan. Begitu juga di India. Tapi tahun 2008, setengah dari penduduk di dunia tinggal di wilayah perkotaan. Kalau di India kurang dari 30% yang hidup di kota. Tetapi di India, kota-kota megacity-nya, Mumbai, Kolkata, dan Delhi itu merupakan sebuah kota yang sangat-sangat pedesaan. Jadi dia walaupun dia kota, tetapi banyak sekali penduduknya di sana. Dia kumuh. Nah, ini. Jadi tahun 50-an hanya kurang dari 30%, tetapi sekarang 50%-nya di tahun 2008, 50%-nya hidup di perkotaan, penduduk di dunia. Berarti kalau di tahun 2020 bisa jadi sudah 60% atau 70% penduduk di dunia, 60 hingga 70% penduduk di dunia tinggal di perkotaan. Nah, ini juga akan menjadi permasalahan. Permasalahannya apa? Kota-kota menjadi jenuh, kota-kota menjadi lebih banyak, akan timbul permasalahan, di kotanya akan muncul banyak pengangguran, muncul permukiman kumuh. Sedangkan di desa akan timbul nantinya hilangnya lahan pertanian, hilangnya generasi muda yang menggantikan orang tuanya untuk bekerja di sektor pertanian. Nah, ini akan menjadi muncul permasalahan-permasalahan baru. Apabila penduduk yang semakin banyak ini semakin berkembang akan masuk ke kota. Kotanya akan terus berkembang menjadi pesat, menjadi kota yang awal kota kecil, menjadi kota menengah, kota besar, jadi megapolitan, metropolitan, dan seterusnya. Nah, ketika itu terjadi tanpa perencanaan yang baik, maka akan timbul permasalahan-permasalahan lanjutan. Tidak hanya jumlah penduduk yang banyak, kualitasnya rendah, tetapi nanti akan muncul permasalahan-permasalahan baik itu di pembangunan, kondisi sosial, ekonomi, dan lain-lain. Oke. Nah, ini peta lain yang kalau kalian sudah melihat materi sebelumnya, di video yang menunjukkan titik-titik di mana penduduk di dunia itu mulai berkumpul, mulai berkembang. Ya. Di sini juga terlihat bahwa penduduk-penduduk di dunia berkumpul paling banyak ada di kota-kota yang ada di setiap negara maju atau negara-negara berkembang yang ada di dunia. Ya, hal itu wajar karena setiap orang, setiap penduduk ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik atau lebih mendekat pada fasilitas-fasilitas sehingga dia dapat mengakses fasilitas-fasilitas itu dengan lebih mudah. Nah, sehingga kalau di sini terlihat bahwa selain ini ada di negara-negara Asia yang berkembang pesat, juga terlihat sangat penuh sekali. Kemudian ada Jepang dan lain-lain. Tapi semuanya berkumpul di perkotaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika semua penduduk dunia berkumpul di perkotaan, maka akan timbul permasalahan-permasalahan baru, baik itu di kota maupun di desanya.
Oke, nanti mungkin akan lebih banyak dijelaskan di kuliah geografi perkotaan dan geografi perdesaan bagi yang belum mengambil. Oke, yang sudah silakan diingat lagi apa masalah kota dan apa masalah desa dengan perpindahan penduduk atau urbanisasi yang terjadi di masyarakat. Oke, selanjutnya setelah kita melihat tadi bahwa penduduk berkumpul di kota-kota, kota-kota yang ada di dunia, di setiap negara dunia berkumpul di sana. Nah, kemudian terpikirkan bagaimana skenario jumlah penduduk di tahun 2300. Apakah akan meningkat seperti ini grafiknya, semakin setiap tahun di tahun 2100, 2300 akan lebih tinggi, sehingga di tahun 2100 saja sudah hampir mencapai 40 miliar penduduk. Oke. Jika, nah ini bisa terjadi jika angka kelahiran, fertilitas penduduk yang ada di dunia saat ini berlangsung secara konstan. Oke. Sehingga jumlah penduduk di dunia tahun 2100 akan hampir mencapai 40 miliar jika konstan. Nah. Oke. Jika fertilitasnya tetap konstan, yang sama seperti sekarang, meningkat terus meningkat dengan jumlah yang sangat tinggi, atau bisa diturunkan fertilitasnya sehingga grafiknya menjadi seperti gambar yang kedua. Sehingga baru di tahun 2300 itu hampir mencapai 35 miliar. Oke. Sama. Penduduknya tinggi, tetapi waktunya jadi lebih lama. Mengapa bisa jadi lebih lama? Karena walaupun fertilitasnya tinggi, tetapi ia tidak bertambah dengan jumlah yang sangat besar. Sedangkan fertilitas konstan ini, jika dia bertambah 1%, dia akan turun 1%, 1%, 1%, 1% setiap tahun. Padahal jumlah penduduk di dunia akan selalu meningkat. Tetapi di yang kedua, fertilitasnya tinggi. Oke, fertilitas tinggi ini angkanya bisa di bawah 1%. Tetapi ya terus di angka segitu. Atau bisa turun. Tapi termasuk tinggi, masih termasuk tinggi. Oke, jadi angkanya dari yang sekarang diturunkan, tetapi tetap tinggi. Nah, ketika bisa diturunkan angkanya, angka fertilitas rate-nya, fertility rate-nya diturunkan, tidak sama seperti sekarang, tidak berkembang pesat seperti sekarang, tetapi bisa diturunkan, walaupun tetap termasuk pada kategori fertilitas tinggi, maka jumlah penduduk yang dicapai untuk mencapai 35 miliar, nah, ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan bila fertility rate-nya yang saat ini terjadi tanpa mengalami perubahan. Oke. Nah, atau replacement fertility, di mana pertumbuhan penduduknya itu saat ini dengan jumlah kematian yang terjadi, sama dengan 0. Sehingga ketika kondisi itu terjadi, maka jumlah penduduk yang ada di dunia tidak akan mengalami perubahan. Di angka 7 miliar terus, karena yang lahir 10, yang meninggal 10. Terus menerus seperti itu. Jadi angka fertility rate-nya 0. Jadi yang pertama itu konstan, tetap di angkanya 1,2%, 1,2% terus. Tapi yang kedua, bagaimana angka fertility rate-nya tadi itu diturunkan, walaupun tetap masih tinggi. Tetapi bisa dibuat waktu untuk mencapai 35 miliar itu dalam waktu yang cukup lama, hingga sampai tahun 2300, atau jumlah kelahiran, jumlah kematiannya dibuat impas atau sama dengan 0, sehingga jumlah penduduknya tetap. Atau yang terakhir, fertilitas rendah, fertility-nya sama dengan 0, angka kelahirannya sama dengan 0, sehingga negatif. Atau tetap fertilitas itu terjadi, tetapi angka kematiannya lebih tinggi. Sehingga grafik jumlah penduduk di dunia semakin turun, tidak naik lagi.
Karena yang lahir 1, tapi yang mati 10. Minus 9. Oke. Nah, ini yang dapat disimulasikan. Tinggal pertanyaannya, penduduk di dunia, prediksinya mana yang akan berhasil? Apakah yang konstan seperti saat ini yang meningkat dengan pesat? Atau fatalitas tinggi bisa diturunkan, tetapi tetap jumlah penduduk yang lahir lebih tinggi, lebih banyak daripada yang meninggal? Ataukah nanti akan seimbang? Atau akan lebih banyak yang meninggal daripada yang lahir? Nah, ini akan menjadi PR bagi setiap negara yang ada di dunia. Nah, ini terakhir, inilah peta angka pertumbuhan di dunia. Lihat, ada angka dari di atas 3 hingga di bawah minus 0,5, yang dimana 3 artinya ada 3 jumlah kelahiran yang lahir dari 1000 penduduk. Oke, terlihat negara-negara berkembang mendominasi terhadap jumlah kelahiran, pertumbuhan penduduknya. Tapi negara-negara berkembang, jika tidak seimbang antara yang lahir dan yang mati, bisa negatif. Terlihat dari warna biru atau warna hijau. Nah, ini yang terjadi saat ini, dan bisa jadi akan terus terjadi di dunia hingga waktu-waktu ke depan, tahun-tahun ke depan. Tinggal pertanyaan nanti, apakah yang merah tetap akan merah, yang kuning berubah jadi merah, yang biru berubah menjadi hijau, atau biru tetap biru, ataukah yang merah turun menjadi kuning atau hijau. Itu akan menjadi PR bagi dunia dan setiap negara yang ada di dunia. Bagaimana jumlah penduduk yang banyak ini dapat dikurangi? Karena pertama, kualitas manusianya tidak merata. Yang kedua, sumber daya alam yang ada di bumi terbatas. Dan juga luas wilayah yang bisa didiami oleh masyarakat semakin sempit. Nah, ini pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh setiap negara, setiap individu masyarakat dalam mengurangi jumlah penduduk yang ada di dunia? Apakah akan terus ditingkatkan, atau semakin direndahkan, atau tetap sama seperti sekarang tapi kualitasnya ditingkatkan? Nah, itu akan menjadi PR bagi saya, bagi kalian sebagai generasi muda, generasi penerus di negara ini. Mau seperti apa nanti Indonesia, bagaimana nanti dunia? Oke, sekian saja materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, monggo silahkan nanti bisa via WA, email, ataupun via message di psikologi. Akhirul kalam, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.